cerita dulu waktu pertama kali ngekos waktu SMA kelas 1 sama si Wafa. Nah, Terus gimana tuh? jadi si Wafa ini kan apa keluargaku sih masih. Hmm. Nah, dia itu udah setahun di Kudus, terus aku baru nyusul. Hmm. Terus itu waktu cari kos itu memang nggak sama Wafa, nggak sama si Wafa itu, aku sendiri sama keluargaku sendiri. Terus sama tanteku. Nah, habis daftar sekolah itu kan aku diajak tanteku ke satu kos lah yang dia udah tahu, yang katanya dulu dia pernah ngekos di situ. Katanya dulu itu kan kos cewek, terus sekarang jadi kos cowok. Terus itu udah sebelum berbulan-bulan sebelum aku tinggal di Kudus itu udah ngedepin kos itu dulu. Otomatis kan aku harus mau nggak mau lah harus ngekos di situ dulu kan. Kalau emang cocok ya di situ terus, kalau enggak nanti pindah nggak apa-apa katanya orang tuaku. Terus setelah apa ini di Kudus sekolah masuk, aku kan langsung tinggal di kos itu. Terus awalnya itu ya umumnya anak kos lah, maksudnya keluar malam, terus kadang nongkrong di luar gitu kalau malam. Terus satu malam itu, nah setelah itu kan pada suatu pagi kan aku sekolah, berangkat sekolah itu kan kamar kan kekunci. Nah kunci kamar itu kan tak bawa sama Wafa. Nah itu posisi kunci kamar itu dibawa si Wafa, dibawa ke sekolahan. Kipas kan di kamarku kan ada kipas, nggak pakai AC sih. Terus berangkat sekolah, nah si Wafa ini pulang duluan dari sekolah. Terus aku di chat sama si Wafa itu katanya kipas hilang, kipas nggak ada. Terus loh kok iso i, cara bahasa Jawa nih, kok iso i wong kamar kuncinan kok kipas hilang. Terus setelah itu kan tak tanyain sih ke yang punya kos. Nah itu kebetulan yang di rumah itu bukan yang bapak kosnya yang punya kos, tapi yang ibu kosnya yang nggak pernah ke kos. Itu tak tanyain sama ibu kos, kipas nggak ada bu. Terus lu kok nggak ada mas, orang suamiku seharian nggak ada ke kos, dia kerja. Nggak ada ibu. Terus habis itu balik ke kos, ya agak masih apa kayak ganjel gitu loh, kipas kok nggak ada. Terus setelah itu kan sorenya lah, habis maghrib lah, udah habis maghrib itu kan aku pergi cari makan sama Wafa di luar. Bungkus makanan tak bawa balik ke kos. Sebelum aku pergi dari kos, kipas kan masih belum ada, masih hilang. Nah terus aku balik dari kos, terus makan di kamar lah. Nah makan di kamar ini kan waktu aku balik masih juga belum ada kipasnya itu kan. Terus waktu aku selesai makan kan mau ke dapur. Nah di depan dapur itu kayak ada meja. Nah meja itu waktu aku masuk ke dapur itu belum kelihatan kipas. Terus aku keluar dari dapur, tiba-tiba kipas kok udah ada. Heran dong. Setelah itu kan Wafa tak kasih tahu, mas kipas kok udah ada ini di meja. Terus habis itu masih mikir kan, sempat heran loh. Terus lama kelamaan kepikiran, oh iya juga ya, kok rumah segede ini yang ngekos cuman kita berdua, itu pun cuman satu kamar berdua. Terus di kos itu ada berapa kamar? Di kos itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kamar. 5 kamar. Yang ngekos cuma satu orang. Ya 2 orang tapi satu kamar. Nah, terus kejadian yang aneh lagi. Kejadian aneh lagi itu waktu beberapa hari setelah itu, beberapa minggu mungkin, beberapa minggu setelah itu aku pergi sama temennya si Wafa itu juga nongkrong di luar lah. Terus di luar itu kita kan cerita-cerita soal kos, sama-sama anak kos deket situ juga. Terus ditanya kosmu sebelah mana, terus aku sama Wafa kan bilang yang sebelah sini pinggir jalan, tak kasih tahu tempatnya lah, lokasinya itu. Terus dia kaget, loh
kosmu sebelah itu kan kos yang dulu pernah ada orang bunuh diri katanya, tapi dia kayak keceplosan gitu loh ngomongnya. Terus loh, beneran nggak? Aku kan juga agak shock sih waktu itu. Terus dia juga habis itu bilang enggak. Terus tapi kan namanya orang udah keceplosan kan tetap balik ke kos kan juga agak merinding lah. Nah, terus setelah itu kan aku udah cari-cari kos lain. Terus masih nunggu sampai hari Sabtu itu aku mau pindah kos. Hari Sabtu. Tapi ini masih hari Kamis. Waktu hari Kamis itu kan aku pergi habis isaan lah. Nah, di depan kamarku kan ada satu kamar yang kamarnya itu juga nggak ada yang pakai karena yang ngekos kan cuman aku sama Wafa doang. Terus kamar itu posisinya pintunya itu geseran, nggak pintu yang pintu geser gini. Nah, pintunya itu kebuka sedikit sebelumnya, ya cuman segininan lah. Nah, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Udah pernah aku coba tutup itu nggak bisa. Terus aku pergi kan habis isaan itu, terus balik sekitar jam 11, jam 12 itu tiba-tiba pintu kamar itu udah kebuka setengah, hampir semua lah. Maksudnya kan pas keluar itu kan kuncinan semua kos-kosan. Iya, kuncinan semua, nggak ada yang masuk. Terus Kaget dong. Terus habis itu langsung masuk ke kamar, terus besoknya langsung pulang ke rumah. Terus setelah itu udah dapat kos kan, Sabtunya itu langsung pindah kos, itu siang-siang langsung tak bersihin semua. Sebelum keluar kan juga kayak ngejek lah aku, kayak tak ejek, ayo ikut aku, ayo, tapi ya nggak ngikutin sampai sekarang. Nah, di hari-hari itu kan kadang aku pulang, Wafa enggak pulang Pati kan kita satu desa, satu sampingan lah rumahnya, tetanggaan. Nah, Wafa ini masih di kos, tapi aku udah pulang ke rumah. Otomatis kan Wafa sendirian di kos. Nah, di kos itu dia waktu tidur sendiri itu kan, dia itu mimpi. Dia lihat kalau dia tidur, cuman dia itu mimpi, terus dia lihat kayak ada yang mau masuk ke kamar. Terus dia kan langsung bangun kan, cuman bangun tapi dia tidurnya miring. Depan matanya itu ada guling atau bantal itu nutupin mata dia yang ada di depannya itu. Nah, ngelirik lah. Terus tiba-tiba itu dia ngerasa ada yang masuk ke kamar, terus ada yang duduk di tempat tidurnya si Wafa ini, ada yang duduk di samping kakinya itu, di bawahnya. Terus habis itu dia kan nggak tahu gimana, panik atau gimana kan, terus mungkin dia langsung keluar, aku nggak tahu.